Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya maba'ad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Harmoni Indonesia, Garuda TV dimanapun Anda berada dan ibu-ibu Majelis Ta'lim Sabiluna Sentul City yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita insya Allah akan mengaji dan mengkaji. Ini nampaknya kalau dilihat dari susunan ngajinya ini, Masya Allah, ini adalah orang-orang yang beradab. Amin. Karena sekarang ini lagi zaman murid tidak beradab. Ya betul ya. Banyak murid tidak beradab. Perlu kita mewaspadai itu. Sebab sebanyak apapun ilmu yang kita miliki, tapi kalau kita tidak memiliki adab, maka ilmu itu tidak akan bermanfaat. Saya nggak bicara berkah, apalagi berkah. Ya, tapi kalau dia, mungkin nggak banyak yang dia punya. Ilmunya sedikit, tapi dia mampu untuk bisa menghiasinya dengan adab, maka insya Allah ilmu itu bermanfaat dan tentunya pasti akan sangat berkah sekali. Pemirsa pasti punya guru. Ya. Dan ibu-ibu juga pasti punya guru. Guru itu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah dia adalah orang tua kita juga. Kalau orang tua kita asli bapak dan ibu ini adalah yang mengajarkan pada kita bagaimana menjadi manusia. Sedangkan guru-guru kita ini adalah yang mengajarkan pada kita bagaimana menjadi seorang hamba. Ya, oleh sebab itu mari kita sama-sama berkhidmat, berbakti, berbuat baik terhadap guru-guru kita sehingga apapun yang ada pada kita ini dari ilmu yang beliau berikan itu bisa mendatangkan kemanfaatan dan mendatangkan keberkahan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hujurat di ayat pertamanya mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang beriman, ya, jangan kamu itu dahulukan sesuatu dari Allah dan Rasulnya. Kalau kita lihat di antara tafsiran para ulama kita itu diminta di ayat itu, tentu ayat ini untuk para sahabat. Adalah bagaimana menunjukkan kepada para sahabat itu agar mampu untuk bisa memiliki adab ketika berada di hadapan Rasulullah. Tidak boleh meninggikan suara, melebihi suara yang ada pada Rasulullah. Tidak boleh melakukan hal-hal yang bisa membuat Rasulullah merasa sempit. Ya, tentu bukan semata-mata ini beradab pada seorang nabi, tetapi Rasulullah adalah pendidik untuk para sahabat yang ada di sana. Ya. Jadi ketika Nabi mengatakan innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq, sesungguhnya aku ini diutus untuk memperbaiki akhlak manusia, walau ini secara general, tetapi banyak ulama yang akhirnya mengambil hadis ini dan mengatakan dalam kitab-kitab mereka al-adab qablal ilm. Al-adab qablal ilm. Adab sebelum ilmu. Ya, adab sebelum ilmu. Banyak orang sekarang melihat fenomena yang ada dengan era keterbukaan. Lalu dia merasa kalau bangsa yang berperadaban itu adalah bangsa yang sejajar. Bangsa yang setara. Sehingga murid pun itu punya kesetaraan dengan guru. Sehingga seolah itu menjadi dalil kalau murid ini boleh melawan guru. Ya, tentu itu bukan budaya dari Islam. Bukan tidak diperbolehkan. Banyak sekali kalau kita lihat bagaimana nanti para ulama itu ketika bermuamalah dengan murid-muridnya dan murid-muridnya bermuamalah dengan beliau, tetapi tetap ada pada koridor adab, ada pada koridor akhlak. Bukan, wah ini
sama-sama manusia. Saya manusia. Nah, apalagi sekarang mohon maaf ini, hati-hati. Kadang-kadang ujian harta. Ini menjadi ujian tersendiri, seseorang tidak lagi hormat pada gurunya. Saya lebih kaya. Dia kan saya bayar. Nah ini. Seketika ketika ada di dalam hati rasa seperti itu, habis semua keberkahan ilmunya. Ya. Sebab begini, memang kita itu bayar. Ya, kita bayar. Siapa yang kita bayar? Kita membayar orang yang mengajari kita. Kita bayar orang yang mengajari kita. Tetapi bayaran itu tidak akan pernah bisa membayar ilmu yang dia berikan. Karena Nabi pernah menyampaikan begini pada seorang sahabat. Nanti keluar dari sini kamu akan aku ajarkan sesuatu yang ini nilainya lebih baik daripada humurun na'am. Humurun na'am itu ontak yang paling mahal. Lalu setelah itu singkatnya sahabat ini sampai sebelum keluar itu langsung pegang tangan Rasulullah. Lalu meminta agar Rasulullah mengajarkan pada beliau. Ajarkan dulu ya Rasul, engkau janji akan mengajarkan ini padaku. Lalu disampaikan ilmu itu. Dan sahabat ini merasa ya Allah, satu kalimat yang diajarkan itu ternyata lebih berharga daripada seekor onta yang katanya tadi punya nilai, kalau bahasa kita sekarang mungkin ratusan juta. Bayangkan kalau nanti yang diajarkan berkalimat-kalimat. Maka kadang-kadang ada beberapa hal yang kita tanpa sadar membuat kita pada posisi saat ini, membuat kita pada kenikmatan dan kenyamanan saat ini, semua berkat apa yang sudah diberikan oleh guru-guru kita. Ya, coba kalau kita nggak punya guru, nggak tahu apa jadinya sekarang. Tapi karena kita punya guru, ya tentu guru yang paling awal adalah orang tua kita, lalu guru yang mengajarkan kita mungkin di TK, lalu pada TK enggak? Ada TK dulu? Oh alhamdulillah. Ya. Yang mengajarkan di SD, yang mengajarkan di SMP, SMA, sampai ke perguruan tinggi itu semua guru-guru kita, yang dengan keberkahan mereka akhirnya kita, maka hati-hati, sekali lagi hati-hati. Ya bolehlah misal contoh saat ini, kita menitipkan anak kita ini pada guru ya di saat mereka dididik di sekolahan, entah itu SD, SMP, SMA. Kalaupun ada yang kurang-kurang, yang salah-salah ya pasti ada, sebab guru-guru itu kan manusia biasa. Tapi di dalam cara kita menyampaikan apa yang ingin kita diskusikan tetap harus pada koridor adab, akhlak. Apalagi kita sebagai seorang muslim. Bisa kita menyampaikan itu dengan apa yang kita inginkan, meluap-luap dan bisa terlaksana, tapi takutnya kalau nanti ilmu anak kita ini tidak bermanfaat dan berkah. Termasuk kita juga yang masih menuntut ilmu. Saya pribadi masih seperti itu. Saya tidak berani apapun kalau sudah guru saya mengatakan tidak. Guru saya mengatakan iya. Ya. Guru saya mengatakan kamu harus begini, saya jalani. Walaupun mungkin kadang-kadang otak saya mengatakan kayaknya enggak begitu. Harusnya begini. Tapi karena ini seorang guru, ya, dengan segala keterbatasan mereka, memang dengan segala keterbatasan mereka. Tapi yang saya harapkan bukan hanya sekedar dunia semata, yang saya harapkan adalah keberkahan. Berapa banyak ilmu yang sudah saya dapatkan, ya, berapa banyak kebaikan yang sudah saya dapatkan. Ini kadang-kadang enggak merasa, guru bisa ganti lagi. Betul, guru bisa ganti. Betul, guru bisa ganti. Tetapi keberkahan yang sudah didapatkan akan hilang. Dan kalau kita memudahkan, enggak apa-apa. Kalau nggak bisa guru ini, guru yang lain. Lama-lama kebiasaan dia akan seperti itu. Kalau kebiasaannya seperti itu, maka tidak akan pernah ada keberkahan ilmu yang dia dapatkan. Sebab selalu saja, begitu ada guru yang merasa dia tidak cocok, akhirnya langsung dia dalam tanda kutip seolah di benak dia mempekerjakan guru yang lain. Ya udah, yang berkah ini sudah belajar sekian tahun, hilang berkahnya. Ya, hilang kemanfaatannya. Mungkin hafalannya masih ada, tapi hilang keberkahan. Hilang kemanfaatan. Dan itu yang saya pribadi sampai dengan detik ini menjaga betul. Ya Allah, paling takut saya. Kalau sudah ada teguran dari seorang guru, walaupun hanya mungkin mengajarkan alif ba ta, itu saya paling takut. Sebab alif ba ta walaupun 3 huruf ini yang tidak pernah luput dalam hidup saya. Ya, nggak pernah saya membaca Al-Quran lewat dari 3 huruf ini kan. Pasti akan selalu ada alif ba ta, alif ba ta. Maka bukan ringan, bukan kecil. Oleh sebab itu jagalah adab. Jagalah adab, al-adab qablal ilm. Adab itu sebelum ilmu. Tidak peduli di hadapan Allah seberapa pintar kita. Tetapi yang menjadi keberkahan adalah seberapa kita mampu menghiasi ilmu kita ini dengan adab.
Pemirsa Harmoni Indonesia, Garuda TV dimanapun Anda berada, dan ibu-ibu Majelis Taklim Sabiluna Sentul City yang dirahmati Allah. Kalau kita lihat dari kisah, baik di zaman Rasulullah SAW, para sahabat ataupun para ulama, luar biasa, banyak sekali. Kalau kita lihat bagaimana adab itu dikedepankan ketika mereka mencari ilmu. Contoh, ada seorang sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Mas'ud ini seorang gembala. Awalnya, ya namanya seorang gembala itu kan mungkin dari sisi sosial pasti bukan yang tinggi. Tetapi bagaimana ketika bersama dengan Rasulullah senantiasa menjaga adab kepada Rasulullah. Ya. Ketika mencari ilmu dari beliau. Bahkan beliau tidak berani untuk menatap wajah Rasulullah di saat memberikan ilmu kepada para sahabat kala itu. Lalu Anas bin Malik yang menjadi pembantu Rasulullah. Seorang pembantu. Ketahuan juga lah bagaimana strata sosial orang yang membantu. Itu tidak pernah tidur sebelum Rasulullah tidur. Karena memang menjadi pembantu yang mendampingi Rasulullah SAW terus menerus. Dan bangun sebelum Rasulullah bangun. Bahkan ketika Rasulullah itu mau keluar kamar, itu sendalnya sudah disiapkan. Alat wudhunya sudah disiapkan. Saya ingin cerita apa? Dua orang ini yang nanti ke depannya menjadi ulama besar dari golongan sahabat. Padahal awalnya apa? Hanya satu seorang gembala, yang satu seorang pembantu. Tapi ternyata dengan segala keterbatasan yang ada, beliau mampu memiliki modal adab. Dan ketika memiliki modal adab, ternyata itu yang mampu mendatangkan keberkahan. Semua tuh kita sekarang perlu lihat. Bagaimana seorang perawi hadis, kalau saya tanya sekarang. Perawi hadis yang kalau ditanya dan langsung ada di benak ibu-ibu siapa? Siapa yang merawikan hadis dari sahabat? Dari sahabat. Diriwayatkan dari, biasanya siapa? Dari sahabat? Kalau saya sebut langsung gitu kan. Abu Hurairah. Kalau ditanya Bu, Abu Hurairah ini adalah orang yang hanya tinggal di masjid. Marbot masjid. Hari-hari hanya di masjid, bersihin masjid. Ya, bagaimana beliau itu berkhidmat pada masjid. Ya, sekali lagi kalau buat sekarang mungkin bukan orang yang punya strata sosial tinggi, sebab beliau bukan pejabat, ya, sebab beliau bukan juragan. Tapi ternyata, ya Allah, namanya sampai di kita. Coba bayangkan, mungkin sesentul City ini semua kalau ditanya Abu Hurairah minimal pernah dengar. Ya. Terus kalau ditanya dengarnya di mana? Ya kalau diriwayatin di hadis. Dengarnya di mana? Dengarnya di pengajian, di tempat-tempat mulia, Ya, padahal mereka mungkin awalnya beliau ini awalnya menjalani hidupnya ya standar aja. Tapi karena tadi Abu Hurairah terkenal orang yang luar biasa. Ketika Nabi sudah mulai menyampaikan tentang ilmu yang akan disampaikan kepada para sahabatnya itu, tidaklah beliau datang kecuali beliau ini berwudu, tidaklah beliau datang kecuali beliau menyiapkan diri, tidaklah beliau datang kecuali beliau, inilah dia. Maka mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan keutamaan dan kemuliaan itu. Imam Malik yang saat ini menjadi madhab yang tersebar di daerah Afrika, di daerah Eropa, madhab Maliki. Itu ketika kecil, di saat mau belajar kepada sang guru namanya Rabi'atul Ra'i. Itu oleh ibunya disuruh mandi. Terus bajunya dipilihkan yang paling bagus. Dikasih wewangian, anak kecil. Umur mungkin kurang lebih sekitar 5 atau 6 tahun. 5 atau 6 tahun. Lalu ketika mau berangkat, yang diingatkan selalu, jangan kamu, bahasa anak sekarang mungkin kalau kita nasihatin, jangan ribut ya, jangan bikin masalah ya, jangan. Cuman itu terus, dan itu yang diingat. Dan itu yang dilakukan. Rabi'atul Ra'i, kalau orang sekarang ini nyebutnya profesor. Saking tinggi ilmunya. Yang belajar anak umur 6 tahun. Kira-kira dapat apa? Orang yang di sini aja, saya yang ngajarin kadang-kadang. Di sini dengar keluar. Ya. Ini coba bayangkan itu, ya. Tapi kata ibunya, memang saya mengharapkan berkahnya. Dan ternyata betul. Walaupun anak ini nggak banyak mendengar apapun dari sang guru, atau bukan sesuatu yang bisa dicerna dengan cepat, tapi karena
mendatangnya itu dengan adab, ya. Ketika datang ke sana yang dibawa bekalnya adalah akhlak, luar biasa itu. Di kelak kemudian hari itu menjadi pengganti sang gurunya. Bahkan menjadi imam Darul Hijrah namanya. Imamnya Madinah. Gak ada orang kecuali kalau ingin sesuatu ditanyakan kepada Imam Malik. Yang kala kecil ibunya selalu begitu. Gak pernah tuh kala kecil ibunya selalu, pokoknya kamu belajar rajin ya. Supaya nilai kamu bagus, ranking 1 biar mama disebut. Gak begitu. Gak ada. Yang diajarkan, dipesankan selalu adab ya. Jaga adab, jaga adab. Ya. Nah ini penting. Jadi kita yang hidup di akhir zaman ini kadang-kadang yang luput itu dari sisi akhlak. Yang luput dari sisi adab. Ya, maka mudah-mudahan kalau ini kembali menjadi bekal kita, insya Allah ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Imam Syafi'i rahimahullah, yang kita sama-sama di Indonesia ini yang mayoritas madhabnya adalah madhab Syafi'i. Itu kalau lagi belajar, nah sekarang gurunya Imam Syafi'i ini Imam Malik tadi. Itu namanya beliau tuh kalau lagi belajar, itu seolah tidak berani menggerakkan badan. Saking hormatnya pada sang guru. Walaupun gak usah begitu Bu. Ya, kan ini kan zaman dulu. Kalau sekarang gak usah berat badan begitu. Aduh gak bisa. Enggak. Tapi ini ingin mencontohkan saja bagaimana pada masa itu. Tentu hormat pada masa ini kan menyesuaikan ya. Kalau sekarang disuruh kayak Imam Syafi'i dulu belajar dengan Imam Malik itu masih usia belasan tahun. Ya, itu namanya kaki belum ada tuh. Segala kelebihan asam uratnya dan lain sebagainya ya. Suruh duduk 2 jam, 3 jam masih kuat. Ya, tapi kalau ini itu sedemikian rupanya. Pokoknya dengan sehingga mendatangkan Imam Malik ini senang banget dengan Imam Syafi'i. Ya Allah ini anak muda. Kok namanya kalau lagi belajar adabnya luar biasa, akhlaknya luar biasa. Itu kalau namanya ada di tempat di saat beliau lagi belajar, kan Imam Malik paling senang untuk ditanya. Tapi Imam Syafi'i kala itu ketika melihat Imam Malik kok kayaknya agak sudah capek gitu. Maka beliau nggak jadi bertanya. Ditunggu ketika Imam Malik pulang ke rumahnya, Imam Syafi'i mengikuti ke rumahnya, ditunggu di depan rumahnya. Sekedar ingin bertanya. Ya. Saya tidak menunjukkan apakah ini harus diikuti atau tidak, bukan. Tetapi yang perlu dilihat adabnya. Jangan ibu-ibu nanti, ustadznya kayaknya capek nih, diikutin ke rumah saya. Ya. Kita bukan ngambil pada momen, pada kejadiannya, tapi mengambil pada adabnya. Ya, pada adabnya itu sampai dijaga sedemikian rupa, ya, untuk sekedar mendapatkan sesuatu. Tapi harus tetap pada koridor adab. Ya, makanya kan banyak kalau kita lihat dari para ulama, adab-adab yang bisa kita laksanakan. Ya, adab-adab yang bisa kita kerjakan. Adab-adab yang perlu untuk kita jaga. Ya, supaya kita ini bisa mendapatkan ilmu. Ya, tentu ilmu ini ilmu yang mendatangkan kebermanfaatan dan ilmu yang mendatangkan keberkahan. Itu contoh. Imam Ahmad bin Hanbal, lagi-lagi nih, seorang murid. Muridnya Imam Syafi'i. Jadi kalau Imam Malik gurunya Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad. Yang madhabnya juga banyak sekarang ada di daerah Jazirah Arab, madhab Hambali. Pernah satu saat Imam Ahmad bin Hanbal ini, ya namanya Imam Syafi'i, seorang guru, walaupun guru pastilah ada kesalahan yang diperbuatkan. Bukan maksum. Karena apapun dia bukan nabi. Manusia ada kesalahannya. Pernah Imam Ahmad bin Hanbal ini lagi jalan dengan salah seorang lah, tidak saya sebut namanya. Sama-samalah belajar dengan sang imam. Lalu ini bilang tentang satu kekurangan dari gurunya. Imam Ahmad mengatakan, saya tidak mau melanjutkannya. Bukan saya ingin membelanya, tapi saya tidak mau menggadaikan keberkahan yang sudah saya dapatkan. Ya. Jadi bukannya Imam Ahmad tidak mau atau diam terhadap kesalahan, enggak. Tetapi Imam Ahmad tidak mau keberkahannya hilang. Karena setelah itu datang kepada sang guru lalu mengatakan bahwa guru begini. Tapi tidak mau ini menjadi bahan omongan, tidak mau menjadi bahan gosipan, tidak mau menjadi bahan ini perlu untuk kita jaga. Karena apa? Imam Ahmad yang dijaga adalah bagaimana keberkahan ini senantiasa hadir. Dalam apa? Dalam ilmu yang sudah didapatkan. Ini perlu ditekankan agar kita tidak termasuk bahagian orang yang kehilangan berkah dan manfaat.
Pemirsa Harmoni Indonesia, Garuda TV dimanapun Anda berada, dan ibu-ibu Majelis Taklim Sabiluna Sentul City yang dirahmati Allah. Lalu apa adab dan akhlak yang perlu untuk kita pegang? Yang pertama, tentu adab terhadap Allah kalau kita mencari ilmu. Ini penting, sebab ilmu ini datangnya dari Allah. Ilmu ini datangnya dari sisi Allah, maka penting buat kita untuk memegang teguh ini adab. Adab kepada Allah apa? Satu, adabnya adalah ketika menuntut ilmu ikhlas karena Allah. Gimana datang ke sini karena Allah atau karena masuk TV? Karena Allah atau karena malu sama ketua majelis taklim? Karena Allah apa karena memang pengen dapat ilmu? Ya sama ya kan, kalau dapat ilmu insya Allah karena Allah ya. Maka ini perlu dijaga apapun dalam mencari ilmu, termasuk kita sampaikan ke anak kita, mungkin ke cucu kita kalau dia lagi mau belajar. Nah, cari ilmu karena Allah. Mama tidak penting nilaimu besar, nilaimu kecil, rankingmu bagus atau tidak. Yang penting Allah ridho. Ya, daripada nilaimu jelek Allah tidak ridho, lebih baik nilaimu bagus Allah ridho. Gitu ya. Jangan dimasukkan kalimat-kalimat yang kadang-kadang mengganggu keikhlasan. Contoh begini. Gimana kamu ini? Kok nilai cuma segini? Malu dengan orang lain. Nah, ini. Nanti takutnya ini akan menjadi sesuatu yang ditanam oleh anak kita sehingga melakukan apapun aktivitas menuntut ilmu yang direkam di otak, jangan sampai malu dengan orang lain. Ya, kalimat ini jadi kurang pas. Jangan malu kepada orang lain. Kenapa harus kita malu kepada orang lain? Malulah kepada Allah. Ya, sehingga ditanamkan betul yang menjadi orientasinya itu Allah. Jangan sampai anak kita nanti daripada ibu saya malu dengan orang lain, lebih baik saya nyontek. Ya, yang penting nilai saya tinggi dan saya tidak malu dengan yang lain. Itu kan jadi salah. Ya, itu jadi salah. Akhirnya ketika belajar juga betul-betul dia terbebani gitu. Karena apa? Orientasinya adalah pujian orang. Jadi tapi kalau dia orientasinya itu Allah gitu, dia akan lebih enjoy dia belajar. Akan lebih khusyuk dia berdoa, ya Allah ilmu darimu, ilmu datang dari sisimu, maka hamba mohon agar engkau berikan ilmu yang bermanfaat pada hamba. Belajar dengan santai. Ya, sehingga dengan santainya itu mungkin bisa banyak yang dia terima. Sehingga ketika dia harus ujian pun, dia ujian yang ada di benaknya bagaimana Allah Subhanahu wa taala ridho pada itu. Ya, seperti contohnya ibu-ibu yang di sini kan, itu kalau disuruh ujian kan pasti pada nggak mau. Ya, kalau ditanya kenapa ibu-ibu nggak mau ujian? Nah, sebab kami ini menuntut ilmu itu ikhlas karena Allah. Bukan karena ijazah. Gak peduli Ustadz kamu mau dapat nilai berapa. Saking gak pedulinya maka kami gak mau ujian. Gitu ya. Ya alhamdulillah itu bagus. Ya. Adab yang dijaga adalah itu. Ikhlas. Yang kedua adab yang dijaga adalah hirs. Ijtihad. Itu penting. Bagaimana menunjukkan di hadapan Allah itu semangat. Hirsun wa ijtihadun ini penting. Ya, setelah ikhlas. Menjaga untuk tetap semangat karena adab di hadapan Allah. Yang memiliki ilmu, yang punya ilmu itu Allah. Yang memiliki ilmu itu Allah. Ilmu datang dari sisi Allah, maka kita harus menunjukkan di hadapan Allah semangat dan sungguh-sungguh itu tadi. Ya. Walaupun kita tahu kapasitas kita, udah cek IQ. Ya Allah Ustadz, IQ saya ini jongkok. Mustahil kalau saya mau belajar ini bisa pinter. Enggak. Jangan peduli dengan itu. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau memang betul-betul kamu ijtihad, sungguh-sungguh semangat, maka Allah akan bukakan jalan keluarnya. Maka kadang-kadang saya punya murid nih, usia udah 72 tahun. Ada yang usianya 85 tahun malah. Usia 85 tahun. Tapi nggak tahu, pokoknya duduk datang aja. Kalau ditanya, paham? Enggak. Ya, selesai pada paham? Enggak. Pokoknya kalau ditanya paham, enggak terus.
Tapi Masya Allah kata anaknya yang ngasih kesaksian, ya Allah tuh sholat ibu saya makin baik Ustaz. Ya, itu bapak saya makin paham apa segala macam. Nah itu tadi, ternyata memang mungkin bukan ilmu yang bisa memahamkan, yang bisa memperbaiki. Tapi tadi kembali kepada ridho dari Allah. Yang penting dia pokoknya begitu aja, duduk paling depan. Ya, kalau ngelihat juga kelihatan tuh mungkin pandangan bingung. Ini Ustadz ngomong apa? Pokoknya paham? Paham. Gitu. Tapi itu lagi, hirsun wajtihadun. Terus punya semangat dan sungguh Allah yang punya ilmu. Karena Allah yang punya ilmu maka Allah yang memahamkan. Makanya ada doanya kan, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya ambil 2 doa awalnya. Rabbi syrahli sadri, ya Allah lapangkan dadaku. Kita minta kepada siapa? Allah, bukan guru. Mau ngundang guru paling canggih sedunia, ya kalau kita standarnya ya segitu-gitu aja, bingung juga. Ya, kadang-kadang kan begitu kan. Ada acara apa? Gurunya disebutkan. Saya bukan ragu pada gurunya. Ragu pada yang muridnya yang datang. Ya, ragu pada yang datang. Ya. Nah supaya keraguan itu hilang, hirsun wajtihad. Kita harus semangat sungguh-sungguh. Kalau cari ilmu semangat sungguh-sungguh, semangat sungguh-sungguh. Ya, karena ilmu itu datangnya dari Allah dan Allah yang akan memberikan buat mereka yang bersungguh-sungguh dan berijtihad. Ya, entah apalah, pokoknya kita datang aja udah. Ya, entah apa yang datang, buka buku juga dari tadi juga belum ada yang dicatat, udah biarin aja. Kadang-kadang udah buka bingung yang mau dicatat apa, yang mau dicatat. Nggak apa-apa, udah bismillah. Sebab yang memberikan kita ilmu itu bukan ijazah. Yang memberikan kita ilmu bukan ajaran dari ustadznya, yang memberikan kita ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada aja kadang-kadang begitu kita lagi mau sesuatu, ingat yang pernah disampaikan oleh guru kita, itu Allah bukakan. Ya, itu. Lalu berikutnya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kita juga harus memiliki adab. Bagaimana ilmu-ilmu yang datang pada Rasulullah, ilmu-ilmu yang datang dari Rasulullah itu menjadi prioritas, ya, menjadi sarana. Coba kita lihat bagaimana Nabi memberikan ajaran-ajaran tentang ilmu. Nah, itu yang kita harus sampaikan ketika Nabi mengatakan sabrun, ketika menuntut ilmu itu harus sabar. Ya kita harus sabar. Ya, memang namanya menuntut ilmu itu nggak ada yang simsalabim. Ustadz, saya mau belajar tentang bahasa Arab. Tapi bisa nggak 2 kali pertemuan saya langsung bisa kayak orang Arab ngomong? Wah kan bingung. Maunya cuma 2 kali. Maunya cuma 2 kali langsung bisa. Ini jadi nggak ada sabar. Semua yang sekian kali pertemuan bisa. Saya takutnya menafikan sabar. Udah nggak apa-apa. Rasul menyampaikan kalau menuntut ilmu itu sabar, ya sabarlah kita sebagai adab kita pada Rasul. Ya, karena Rasul mendidik para sahabatnya untuk begitu, sabar menuntut ilmu. Kita pun harus sabar. Ya, tulus zaman, waktunya panjang menuntut ilmu itu dan itu bagian daripada adab. Nggak boleh kita menuntut ilmu itu semuanya maunya yang serba instan. Enggak. Justru dalam proses mencari ilmu inilah dia pahalanya datang. Mungkin yang kita dapatkan dari mencari ilmu itu bukan ilmunya sendiri, bukan. Tapi prosesnya yang kita dapatkan. Nanti alangkah bahagianya ketika kita di akhirat, ternyata kita masuk surga bukan karena capaian nilai kita yang tinggi. Bukan karena banyaknya ilmu yang kita dapat. Tapi karena lamanya kita belajar. Pemirsa Harmoni Indonesia, Garuda TV dimanapun Anda berada dan ibu-ibu Majelis Taklim Sabiluna Sentul City yang dirahmati Allah. Insya Allah kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Baik, ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida. Pertanyaan saya, apa akibatnya jika seseorang memiliki ilmu tapi ada sedikit kesombongan yang dimilikinya sehingga mengurangi adab yang dia miliki? Betul. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana orang ketika punya ilmu sombong? Nah ini lanjutan sebenarnya. Adab di antara orang yang sudah memiliki ilmu dan Allah berikan ilmu, maka harus betul-betul mampu tawadhu'.
At-tawadhu'. Ya, di antara adab ilmu itu adalah orang harus bisa memiliki sifat tawadhu'. Tawadhu' itu ya rendah hati, merasa dirinya kurang, jangan sombong. Kalau bahasa kita itu dalam peribahasa ilmu padi, makin berisi, makin merunduk gitu kan. Masya Allah itu diberikan di sekitar kita kiasan itu. Kalau kita ngelihat padi kan begitu. Kalau yang dia berdiri tegak begini nggak punya isi. Tapi kalau dia yang merunduk, itu banyak isinya. Maka ilmu padi itu harus kita miliki. Nggak boleh kita begitu kita punya langsung sombong. Itu akan menghilangkan keberkahan. Ini udah dapat nih kita. Kita udah berakhlak pada ustadz kita udah sungguh-sungguh, kita udah sabar dalam mendapatkan ilmu, kita sudah berpanjang-panjang waktu, kita sudah mengeluarkan harta yang banyak. Tapi ternyata begitu kita dapat, kita sombong, hilang juga semuanya. Hati-hati itu. Apalagi ini nggak punya, sombong. Ya. Aduh ini udah jatuh, ketimpa tangga, ketimpa cat, Banyak loh orang begitu itu. Mohon maaf, banyak yang begitu. Kadang-kadang kesombongan ini, dia nggak punya ilmunya dikit. Cuman karena dia punya jabatan, karena dia punya harta, lalu dia sombong. Ya, seolah dia merasa, padahal dengarnya cuma dikit, terus seolah dia tahu. Bahkan menyalah-nyalahkan ulama-ulama. Astagfirullah. Ya. Sehingga nanti ini yang bisa menjadi sarana bagi dirinya untuk bisa ngerem supaya tidak sombong. Ini kelas Imam Malik begitu. Ini ada orang yang hanya sekedar diberikan jabatan atau harta misalkan gitu ya. Atau mungkin nggak punya harta, nggak punya jabatan, tapi merasa dia, wah aku ngomongnya seolah dia yang paling paham tentang agama. Na'udzubillahi min dzalik. Terus melihat orang lain tuh pada nggak paham gitu. Ya, kamu ini. Apalagi kalau saya paling ngeri saya ngelihat ada orang itu. Ya, dengan ilmu yang sangat sedikit tiba-tiba ngomong di depan orang yang sebenarnya punya ilmu kok justru malah seolah-olah merasa dia paling tahu. Wah, itu kabura maqtan indallah, itu akan menjadi sesuatu yang berat sekali nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagus pertanyaan. Jadi kita harus menjaga diri itu. Janganlah kalau kita punya ilmu ini ada rasa sombong. Karena ilmu itu sudah sesuatu yang luar biasa nilainya, membuat kita menjadi mulia, maka jangan sampai dengan itu justru membuat kita menjadi hina. Ibu-ibu dapat ilmu kan dari sini nih, dapat ilmu, keluar dari sini, tolong dijaga. Jangan begitu keluar. Dari mana Bu? Pengajian. Bagus tuh kan, karena ilmunya kurang. Alhamdulillah perasaan itu mahal. Rasa ilmu kurang itu mahal. Dibanding memang aslinya ilmunya kurang tapi tidak merasa. Begitu ya kurang lebih ya. Baik, pertanyaan berikutnya ada yang ingin bertanya? Ya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Ustadz. Bagaimana peran lingkungan keluarga atau sekolah, majelis dalam membentuk adab seseorang Ustadz? Itu. Terima kasih. Peran lingkungan ini sangat besar, ya sangat besar. Jadi kalau kita lihat memang hidup kita ini kan tidak pernah lepas dari lingkungan. Karena kita ini makhluk sosial. Di sini lingkungan kita majelis taklim. Di rumah lingkungan kita keluarga. Atau lingkungan lebih besar lagi tetangga. Ya. Anak-anak kita kalau sekolah berarti ada lingkungan sekolah. Bagaimana peran lingkungan terhadap akhlak dan adab seseorang dalam mencari ilmu besar. Oleh sebab itu, satu yang perlu untuk kita lihat, jadilah kita lingkungan yang baik untuk orang sekitar kita sehingga mereka mampu punya akhlak dan adab yang baik di saat mereka mencari ilmu dan berilmu. Ya. Contoh seperti yang di sini nih. Nih saya ngambil contohnya aja. Kan misalkan contoh, kalau mau pengajian saling memotivasi agar datang atau saling menggembosi agar tidak datang? Motivasi kan? Ayo dong datang, ya. Bukan menggembosi kan? Ayo datang, terus belum pada datang udah dikasih tahu yang datang sudah sekian. Nah, gitu. Masih belum datang lagi, snack yang disorot. Ya, snack sudah siap. Ya, kan menyemangati kan? Menyemangati. Masih belum semangat lagi, ayo nih kita punya jilbab seragam baru lagi ya. Ya, kalau suruh beli seragam baru itu menyemangati atau menggembosi? Tuh ya, akhirnya kan
Ini ada hirsun wa ijtihadun. Lingkungan yang membentuk semangat dan sungguh-sungguh. Ya, semangat dan sungguh-sungguh, ada inovasi baru, ada apa baru. Itu salah satu yang membuat semangat. Maka harus menyemangati. Mengingatkan dia mengingatkan. Hati-hati, kita punya guru jangan tidak beradab. Kita punya guru harus punya akhlak kita. Kita punya guru semangatnya begini kan, ini kan saling menjaga akhlak kan. Ya Allah rapi banget ini. Rapi duduknya. Ya, semuanya ada di hadapan gurunya, nggak ada yang di belakang sini. Ini lingkungan kan, coba kalau lingkungannya nggak begini, lain ceritanya. Ini mohon maaf, sebenarnya kalau dari sisi usia saya lebih muda. Ya, karena ini rata-rata di hadapan saya lebih tua semuanya. Astagfirullah. Ya. Lebih senior. Harusnya nih, ya kan bukan posisi saya untuk duduk di sini. Bukan posisi saya. Tapi bukan karena saya guru, bukan. Tapi karena ibu-ibu beradab semuanya. Gitu loh. Karena beradab maka bisa. Ini kan dibikin seperti ini. Ya, lingkungan mempengaruhi betul. Ya, saling mengingatkan. Kita guru, kita murid. Ya namanya guru, ya sudah nih. Sudah lengkap di sini, minuman ada. Ya, sudah semuanya. Itu guru. Lingkungan yang meng-create itu, lingkungan yang membuat seperti itu. Ya alhamdulillah bersyukur kita. Saya paling senang banget dengan adab Indonesia. Namanya guru tuh kalau pulang ya Allah dibawain. Sudah siap. Ya. Dibawain bingkisan, tentengan segala macam. Mungkin di tempat lain nggak begitu loh. Ya. Maksudnya bukan di Indonesia gitu ya. Ada beberapa tempat-tempat lain tuh ya udah guru tuh lenggang kangkung aja pulang. Mungkin ada mereka begitu. Itu udah tetap beradab gitu kan. Ya nggak apa-apa, cuman adab di kita ini lebih lagi gitu. Karena apa? Ya Allah. Semuanya sampai kadang-kadang saya bingung sendiri mau naruh di mana ini. Ya, kenapa? Karena semuanya ada. Ada yang sampai dibawain ayam hidup. Iya pernah, walaupun cuma sekali. Habis itu saya bilang jangan lagi. Ya, karena ada, itu kan lingkungan juga yang membentuk lingkungan. Nah kita juga begitu buat anak-anak kita kalau sekolah. Ya kita sebagai orang tua jadilah kita sebagai orang yang selalu. Dan kalau bisa apa yang ada di omongan kita itu juga yang kita praktekkan dalam keseharian kita. Ya kan kadang-kadang kan mohon maaf ada yang antara omongan dengan perilaku masih ada yang nggak matching. Ya. Contoh misalkan saya ngomong ke anak saya, kamu kalau sama guru harus hormat, kamu sama guru itu harus patuh, kamu sama guru harus taat. Ya. Tapi begitu saya belajar, saya nggak begitu. Begitu lewat ada guru saya ya cuek aja. Itu anak saya bilang, itu gurunya papa ya? Iya, biarin aja. Itu kan jadi anak bingung. Katanya harus hormat tapi. Nah gitu kan. Alangkah pelajaran yang betul-betul ada di hati anak-anak tuh ketika kita udah ngomong begitu kita jalan ketemu guru kita pun juga menunjukkan pada dia. Itu otomatis dia akan merekam apa yang dilakukan dibanding apa yang didengar. Ya, merekam apa yang dilihat dibanding dengan apa yang didengar. Sebab kadang-kadang yang dilihat ini itu lebih membekas dibanding dengan apa yang didengar. Begitu kurang lebih ya, lingkungan. Baik, pertanyaan terakhir. Silakan, ada yang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novi Ustadz. Ya. Ada yang ingin saya tanyakan dalam kehidupan kita sehari-hari, adab seperti apa nih Ustadz yang harus kita jaga supaya kita bisa menasehati suami atau anak-anak kita supaya nasihat kita itu mengena di hati mereka, nggak cuman masuk kuping kiri, kuping kanan, tapi terutama untuk anak-anak ya Ustadz. Baik, ya. Baik. Mohon didengar oleh para suami dan anak-anak. Bahwa ternyata Masya Allah para istri begitu semangat untuk mencari jalan agar bisa memberikan kebaikan untuk anggota keluarga. Ya, nah, mudah-mudahan ini didengar dan ini mudah-mudahan menjadi salah satu pembuka hati. Ya, ternyata memang Masya Allah ibu-ibu itu hari-hari yang dipikirin adalah anak suami gitu. Nah, gimana caranya? Tentu yang pertama kita harus sadar bahwa yang memiliki anak, yang memiliki suami, yang memiliki istri itu adalah Allah. Maka kita minta pada sang pemilik. Ya, minta pemilik agar bukakan hati untuk orang yang ingin kita sampaikan kebaikan itu.
Ya, kita minta kepada Allah. Jadi sebelum kita ngomong tuh, jangan langsung papa, mama, nggak diawali dengan doa, nggak buka-buka hatinya. Yang ada malah, nah gitu. Akhirnya efeknya nggak baik. Jadi panggil suami, Pak sebentar Pak, duduk Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nanti kalau suami kita panas, berarti itu ada sesuatu. Enggak. Itu namanya ngurukyah, ya bukan. Ya kita doa aja, ya Allah, ada sesuatu yang ingin hamba sampaikan, ya Allah bukakan hatinya, bukakan hati hamba, bukakan hati suami. Sabarkan hamba, sabarkan suami. Ya kuatkan hamba, kuatkan suami. Baru ngomong. Ya, itu insya Allah lah, yang digantungkan kepada Allah itu luar biasa. Punya efeknya. Yang kedua, kita tolong ketika menyampaikan nasihat itu dari hati. Bukan dari nafsu. Nafsu itu maksudnya begini, kita pengen menang sendiri aja. Ya, mama udah capek. Itu berarti cuma kita pengen gak capek gitu kan. Ya, terus capeknya pengen pindah, itu kan gak begitu. Gak begitu ceritanya. Ya, kita mau menyampaikan itu untuk kebaikan. Memang betul-betul dari lubuk hati yang paling dalam. Ya. Bukan karena apa-apa. Ya, bukan karena keinginan ini, keinginan itu. Ya, sampaikan, Pak, kerja yang rajin Pak. Kerja yang semangat. Sebab tetangga kita sudah naik tingkat 3 rumahnya Pak. Nah itu kan jadi nggak dari hati itu. Ya, ada urusannya di WA grup RT berarti. Yang mau disampaikan. Nggak, jangan itu. Udah betul-betul ya Allah pengen benar supaya suami saya ini lebih semangat lagi, lebih giat. Dan dia terhindar dari hal-hal yang haram. Sampaikan Pak. Keluar dengan ridha Allah, pulang dengan ridha Allah. Nah gitu loh. Ya, ntar kan suami, nih istri saya kenapa nih? Gitu kok nggak biasa. Kenapa? Karena dari hati. Ya, betul-betul dari hati. Nah, yang ketiga dan terakhir, kita ini menghadapi manusia bukan robot. Yang mau kita nasihati ini kan manusia. Suami kita manusia, istri kita manusia, anak kita manusia. Maka pahami dia sebagai manusia. Ya, jangan pahami sebagai robot. Belajarlah tentang ilmu manusia. Kalau ngomong itu caranya bagaimana. Contoh kalau ke suami itu kan namanya lelaki ya. Lelaki itu sifatnya itu egonya tinggi. Ya, kalau dia itu merasa digurui, dia pasti tidak akan suka. Apalagi dibanding-bandingkan. Kenapa papa ini nggak seperti? Itu udah langsung. Nggak akan ada yang masuk sekata pun. Nah, gimana caranya? Dia karena dia raja, maka dia senang kalau dipuji dulu, diangkat. Ya kita angkat. Ya Allah papa, Masya Allah baiknya papa. Ya, papa kemarin, mama kaget loh Pak, ternyata papa ngirim mama mingguan itu sekarang sudah 35 juta ya, ya Allah. Pasti papa ini ya Allah sudah capek banget kerja untuk keluarga, mudah-mudahan pekan depan 135 juta. Itu dia akan senyum dan insya Allah Ma. Itu aja loh. Coba kalau ngomongin mereka itu dengan senyuman, jangan dengan, waduh itu udah gak jadi itu udah. Ya, tuh, ya. Jangan nah enggak udah. Jangan dengan bahasa intimidasi. Itu paling enggak suka lelaki itu dengan bahasa intimidasi. Gak usah pakai contoh. Yang di depan saya lebih jago. Jangan pakai bahasa intimidasi, pakai bahasa pujian, pakai bahasa semangat, begitu juga dengan anak, pakai bahasa yang merasa dia terayomi. Karena anak-anak kan namanya ayang, anak ketemu dengan mamanya itu kan pinginnya curhat, pinginnya dia ya bahasanya bahasa yang enak gitu ya. Jangan bahasa target. Kamu kemarin ranking 1, maka sekarang harus lebih lagi. Jangan cuma ranking 1, ranking 0 karena sebelumnya anak nerimanya tuh. Begitu ya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan apa yang kita pelajari mendatangkan kebaikan dari sisi Allah. Wabil khusus kita mohon kepada Allah dibukakan hati kita ini yang memang mungkin sudah beku agar menjadi hati yang lunak, hati yang lembut sehingga kita mampu untuk bisa melihat mana adab, mana akhlak yang itu akhirnya kita gunakan menghiasi proses kita dalam mencari ilmu. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat ya Allah. Ampuni segala dosa kami, ampuni segala dosa orang-orang terdekat kami, keluarga kami, sahabat kami. Ampuni dosa guru-guru kami, ampuni dosa kaum muslimin dan muslimat ya Allah.
Berikanlah kekuatan pada kami agar senantiasa mampu untuk bisa menghormati para guru kami, mampu untuk bisa memberikan yang terbaik kepada guru kami, mampu senantiasa mendoakan mereka ya Allah. Berikanlah kesehatan pada mereka, berikanlah kebaikan pada mereka, sampaikan hajat mereka, dan semoga semua ilmu yang mereka sampaikan pada kami menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang semangat menuntut ilmu, hamba-hambamu yang sabar menuntut ilmu, hamba-hambamu yang senantiasa mampu memotivasi yang lain agar terus menuntut ilmu. Dan mudah-mudahan hamba senantiasa didekatkan pada guru-guru yang baik, guru-guru yang bisa menuntun hamba untuk bisa lebih dekat padamu dan bisa memasukkan kami ke dalam syurgamu kelak di kemudian hari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.